Halo teman-teman semuanya. Di episode ini kita akan belajar tentang setter dan getter. Nah, di dalam object oriented programming ada 4 pilar utama ya teman-teman. Yang pertama adalah encapsulation. Nah, encapsulation ini adalah untuk menyembunyikan detail data dalam suatu kelas agar tidak bisa diakses langsung dari luar. Nah, implementasi dari encapsulation ini adalah private, jadi buat variabelnya jadi private, terus kita pakai setter dan getter. Setter ini untuk mengubah nilai dan getter ini untuk mengambil nilainya. Nah, di episode ini kita akan bahas secara detail tentang encapsulation. 3 lainnya akan dibahas lebih detail di episode selanjutnya. Tapi saya bahas secara ringkas ya, kalau apa itu 3 yang lainnya, 3 pilar lainnya. Pilar yang kedua adalah inheritance. Nah, inheritance ini memungkinkan sebuah kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas yang lain. Ini diimplementasikan menggunakan extends, keywordnya extends. Yang ketiga, polymorphism. Ini adalah kemampuan suatu metode memiliki banyak bentuk. Nah, sebelumnya kita udah pernah belajar tentang method overloading ya. Nanti kita akan belajar juga tentang method overriding. Pilar yang keempat adalah abstraction. Abstraction ini adalah untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsi yang penting. Implementasinya nanti kita akan gunakan abstract class dan juga interface. Nah, kenapa sih kita perlu menggunakan setter dan getter? Sebelumnya kita udah belajar tentang kelas dan objek, dan kita bisa masukin nilai ke dalam atribut secara langsung. Misalnya di episode sebelumnya kita buat atribut atau variabel merek atau tahun gitu ya. Kita bisa masukin nilai tahunnya langsung. Nah, tapi kalau kita pakai setter dan getter ini lebih aman karena itu akan mencegah akses langsung ke atribut dengan menggunakan private. Jadi si variabelnya nanti kita buat private. Terus kita bisa nambahin validasi sebelum atributnya diubah. Atau sebelum kita tentukan nilai atributnya, kita bikin validasi dulu gitu ya. Contohnya sebelumnya tahun itu kita bisa masukin nilai apa aja, tahun pembuatan mobil ya. Di episode sebelumnya kita bisa bahkan masukin nilainya minus, yang sebetulnya itu nggak mungkin ada tahun minus. Nah, dengan menggunakan setter, sebelum kita masukin nilainya kita bisa bikin validasi dulu, misalnya nilainya harus lebih dari 0 gitu ya. Yang ketiga, kenapa kita menggunakan setter dan getter? Ini untuk mempermudah pemeliharaan kode jika ada perubahan logika di masa depan. Misalnya kalau kita punya atribut harga gitu ya. Nah, sekarang ini misalnya harganya langsung harga barangnya 5.000 ya, kita masukin harga 5.000. Tapi terus di masa depan gitu ya, ada perubahan di mana harganya itu harus ditambahin pajak 10%. Nah, kalau kita masukin nilai secara langsung dan kita punya banyak atribut harga, kita harus rubah satu-satu setiap atributnya. Tapi kalau menggunakan setter dan getter, sebelum kita masukin nilainya, kalau ada perubahan seperti itu ya, nambahin pajak 10% gitu ya misalnya, si harganya itu kita bisa masukin di setter, tambahin pajaknya 10%, ditambahin sebelum kita masukin nilainya di setternya, seperti itu. Nah, mari kita coba pelajari ini menggunakan code-nya langsung ya. Di episode sebelumnya kita udah belajar tentang kelas dan objek, dan kita buat kelas ini ya. Kita punya atribut merek, string merek dan integer tahun, dan kita buat metodenya untuk menampilkan info mobil ya. Dan waktu kita panggil si metode ini, dipanggil dan dibuat objeknya, lalu dimasukin atributnya ya. Nah, si nilai tahun ini kalau kita nggak punya setter ya misalnya ya, ini ketika kita jalankan, saya coba jalankan dulu ya.
run mobil mainnya, tahunnya keluar 2025. Nah, tapi kalau kita nggak punya setter, kita bisa masukin nilainya tanpa validasi. Dan ini nggak aman ya. Misalnya kita masukin nilainya minus gitu ya. Kalau kita jalankan lagi, ini keluar tahunnya minus, yang nggak valid ya, ada tahun minus. Nah, setter bisa menambahkan validasi untuk mencegah hal ini gitu ya. Pertama, untuk menggunakan setter dan getter supaya lebih aman, si atribut ini nggak bisa diakses secara langsung. Kita buat jadi private gitu ya. Ini sebelumnya kalau kita nggak pakai access modifier apapun, nggak pakai private atau public, itu pakai access modifier yang namanya default ya. Nah, kalau dibuat private ini nggak bisa diakses secara langsung. Nah, terus gimana cara ngerubah nilainya? Kita pakai yang namanya setter ya. Kita pakai setter gitu ya. Cara membuat setter seperti ini ya, public void, karena si set merek ini kita buat di setnya seperti ini ya, lalu string merek gitu ya. Jadi si setter ini pakai argumen, atau kita bisa masukin nilai mereknya di sini untuk set merek gitu ya. Buka kurung kurawal, lalu kita pakai keyword yang namanya this merek sama dengan merek. Nah, maksudnya adalah ketika kita panggil setter ini, ketika kita panggil metode setter ini, dia akan ngambil input merek. Jadi mereknya dimasukin untuk kita set, dan merek yang dimasukin ke setter ini jadi atribut merek gitu ya. Teman-teman bisa ikutin seperti ini cara membuat setter ya. Nah, terus kita bisa buat juga validasinya ya untuk tahun. Ini untuk merek ya, merek kita nggak ada validasi, tapi si tahun kita bisa buat validasi seperti ini. Set tahun, integer tahun ya. Dan kita bisa masukin if else di sini ya. If tahunnya misalnya lebih besar dari 1800 misalnya, karena perusahaannya baru dibuat tahun 1800, nggak mungkin ada tahun kendaraan yang lebih tua dari 1800 misalnya, atau bahkan 1900 gitu ya. Nah, jadi kita buat validasinya tahunnya nggak boleh kurang dari 1900 gitu. Nah, untuk ngebalikin nilai tahunnya pakai keyword this lagi ya. This tahun yang dimasukin ke set ini dikeluarin sebagai tahunnya. Seperti itu. Else, atau kalau misalkan tetap dimasukinnya kurang dari 1900, kita bisa keluarin sistem out print ln, bilang tahun tidak valid gitu ya. Dari kurung berawalnya cukup 1, kurung tutupnya ya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah setternya ya teman-teman. Walaupun merek tidak ada validasinya, kita tetap buat untuk lebih aman dan lebih standar, kita buat setter seperti ini. Dan untuk tahun kita buat validasi tahunnya harus lebih dari 1900 seperti itu. Nah, ini setternya. Kita buat sekarang getternya. Untuk buat getternya kita buat public string get merek ya.
ini tadi nggak eh, return apa-apa ya, karena ini cuma masukin nilainya. Nilai merek yang dimasukin ke metode ini dimasukin sebagai merek. Sama juga dengan tahun, jadinya void, nggak nge-return apa-apa. Tapi kalau yang get merek, dia akan nge-return nilai mereknya. Jadi kita perlu tentukan tipe datanya. Ya. Ini get merek, dia akan return merek. Ya. Jadi kalau return nilai, kita harus tentukan tipe data yang di returnnya apa, gitu ya. Terus untuk tahun, public integer, si tahunnya itu integer ya. Kita harus tentukan lagi di sini di getternya. Waktu kita get itu tipe datanya apa, seperti itu ya. Nah, ini return tahun ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengambil nilainya ya, untuk mengambil nilai merek dan nilai tahunnya, kita bisa pakai juga lewat metode. Jadi metode ini untuk kita bisa panggil getter sekaligus banyak getter gitu ya. Si getter ini bisa langsung dipanggil juga, walaupun tanpa metode lain itu bisa juga. Tapi kita bakal panggil satu-satu ya kalau tanpa metode lain. Tapi kalau dengan menggunakan metode, kita bisa panggil langsung lebih dari satu getter. Contohnya ya, yang merek ini kita tinggal panggil get merek gitu ya. Yang tahun ini kita panggil get tahun, seperti itu. Nah, terus di main metodenya kita buat objeknya dulu seperti ini ya. Kita sudah pelajari di episode sebelumnya, teman-teman bisa ikutin untuk buat objek. Lalu kita isi atributnya. Nah, dan panggil metodenya. Nah, untuk isi atributnya kita pakai set ya. Jadi nggak langsung merek tapi set merek gitu, nama metodenya. Dan kita panggil dengan masukin argumen ya. Set merek Toyota misalnya seperti ini. Ya. Dan set tahunnya gitu. Set tahun. Nah, saya akan coba dulu masukin nih. Kalau kita masukin minus setelah pakai set tahun ini gimana? Bisa nggak? Nah, jadi kita buat objek yang pertama, kita isi atributnya dengan set dan kita panggil metodenya. Metode ini dia pakai get ya. Kalau teman-teman mau pakai langsung panggil ini di sini bisa juga, tapi kita lewat metode jadi bisa langsung sekaligus getnya 2 gitu ya. Nah, coba kita jalankan. Run. Nah, ketika kita jalankan, karena kita masukinnya minus, dia akan keluar dan kita panggil metodenya, tahun tidak valid gitu ya. Tahun tidak valid karena kalau kita lihat lagi tadi di sini tahunnya kita buat validasi harus lebih dari 1900. Jadi kalau tadi kita masukin minus, dia keluar yang ini, tahun tidak valid. Dan yang kedua, waktu kita panggil info mobil, dia akan keluarin merek juga ya, merek Toyota seperti itu. Nah, coba kita ganti minusnya sekarang jadi, saya hilangin, jadi nilai tahunnya positif ya. Coba kita jalankan lagi. Nah, di sini setelah kita buat jadi positif, keluarnya seperti ini ya, merek Toyota dan tahunnya 2025. Karena kita tadi set merek, set tahun, dan kita panggil info mobil ini ngeluarin merek ya, get mereknya dan get tahunnya. Seperti itu teman-teman.